nas, raja manusia, ilahin nas, Tuhan manusia, gitu. Dengan Rob, Malik, Ilah, gitu. Sampai 3 kali. Karena kita berlindung dari sesuatu yang sangat berbahaya. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas, gitu. Nah, jadi bacaan isti'adzah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk kita baca supaya kita terhindar dari godaan setan, dari waswas yang dimasukkan oleh setan ke dalam hati kita adalah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim. Kemudian para ulama juga berbeda pendapat tentang soal membacanya, Bu. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa membaca ta'awuz itu ketika membaca Al-Qur'an itu ada yang berpendapat bahwa baca ta'awuznya itu di akhir. Jadi setelah baca Al-Qur'an baru baca isti'adzah. Dan ada yang berpendapat baca isti'adzahnya itu di awal sebelum baca Al-Qur'an. Nah, ini yang mungkin umumnya kita terbiasa dengan pendapat ini. Gitu. Dan memang pendapat ulama yang mengatakan bahwa membaca ta'awuz atau isti'adzah itu di awal ketika mau membaca Al-Qur'an itu adalah pendapat yang lebih sahih menurut Ibnu Katsir ya di dalam kitabnya, dalam kitab tafsirnya. Itu terkait dengan baca isti'adzah dan kapan membacanya. Ketika akan membaca Al-Qur'an dan juga ketika kita merasa diganggu oleh setan. Itu. Kemudian hukum membacanya. Terkait dengan hukum membacanya, meskipun dalam ayat ini tadi, ketika kita membaca Al-Qur'an, itu bahasanya di sini, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'ta, kalau kamu membaca Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'ana, kalau kamu membaca Al-Qur'an, fasta'iz, berlindunglah billahi kepada Allah minasyaitonir rajim. Jadi ini seakan-akan sebuah perintah yang wajib. Artinya wajib kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan dosa gitu. Tapi sebenarnya menurut para ulama itu bukan perintah wajib, tapi perintah sunnah. Artinya kalau kita membaca Al-Qur'an tidak baca ta'awuz atau isti'adzah itu tidak apa-apa, tapi hilang kesunahan gitu. Kita terlewat dalam melakukan kesunahan. Selain itu, kita juga berpotensi untuk diganggu oleh setan gitu, karena kita tidak memohon kepada Allah perlindungan gitu, ketika kita membaca Al-Qur'an. Jadi alangkah baiknya meskipun ini sunnah, tapi ini adalah sunnah yang penting untuk kita lakukan ketika kita akan membaca Al-Qur'an. Dan memang menurut Imam Tabari dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa, ini saya kutipkan bahasa Arabnya, walaisa qauluhu fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fasta'iz billahi minasyaitonir rajim ini bil amril lazim, bukan perintah yang harus gitu. Wa innama huwa i'lamun wa nadbun. Akan tetapi ini hanya pemberitahuan dan bahwa itu adalah sunnah untuk dilakukan. Wa dzalika annahu la khilafa bainal jami'. Dan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa ini sunnah bukan wajib, itu tidak ada perbedaan di antara para ulama. Bahwa para ulama secara sepakat berpendapat bahwa membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau isti'adzah itu adalah sunnah gitu ya. Ini saya hanya menyebut mengumumkan
hukumnya ya, hukumnya sunnah. Bukan berarti menyarankan untuk tidak melakukannya. Karena sunnah ya sudah nggak usah baca istiazah, nggak gitu. Tapi justru bahkan ini adalah sunnah yang sangat penting bagi kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca istiazah kapanpun kita akan membaca Al-Quran. Ketika kita akan membaca Al-Quran. Karena pendapat yang kuat membaca istiazah itu sebelum membaca Al-Quran, bukan setelahnya. Tapi meski demikian, kalau kita ketemu orang gitu ya, misalnya dia baca Fatihah atau baca ayat yang lain atau surat yang lain, lalu dia baca istiazahnya itu di akhir. Nah, paling enggak kita tahu oh dia mengikuti pendapat yang satunya gitu. Nah, itu bagusnya kalau kita terus-menerus mencari ilmu. Jadi semakin banyak yang kita tahu, semakin kita itu bijak ketika melihat ada yang berbeda. Nah, itu tentang istiazah. Berikutnya tentang surah Al-Fatihah. Nah, kita akan masuk ke ayat surat pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Namun kita harus kenalan dulu dengan surah Al-Fatihah ini, Bu. Nah, kita pertama kenalan dengan keutamaannya. Keutamaan surah Al-Fatihah. Keutamaan surah Al-Fatihah ini ada informasinya sampai kepada kita melalui sebuah hadis. Hadis dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dari Imam Tirmizi gitu. Dikatakan bahwa ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injil, ma anzala tidak turun, tidak menurunkan, ma anzala tidak menurunkan, Allahu Allah gitu. Fit Taurati di dalam kitab Taurat, wala fil Injil dan juga tidak menurunkan Allah di dalam Injil, masalah umil Quran, ayat seperti umul Quran. Umul Quran itu apa? Al-Fatihah. Wahya dan umul Quran itu adalah as-sab'ul masani. As-sab'u al-masani. Jadi nama Al-Fatihah itu umul Quran dan juga as-sab'ul masani. Wahya maksumatun baini wa baina abdi wali abdi masalah. Jadi dan surah Al-Fatihah itu adalah surah yang dibagi ya antara aku dan hambaku. Ini seperti disebutkan dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sebuah hadis qudsi itu mengatakan, qasamtu as-sholata baini baina abdi. Aku membagi salat di sini maksudnya adalah Al-Fatihah, baini antaraku wa baina abdi dan hambaku gitu. Jadi nah dalam hadis ini disebutkan bahwa Al-Fatihah itu adalah surat yang hanya diturunkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita. Hanya ada dalam Ummul Quran, hanya ada dalam Sab'ul Masani, hanya ada dalam as-salat. Nah, itu nama-nama surah Al-Fatihah ya. Ummul Quran, Sab'ul Masani dan juga Al-Fatihah itu juga suka disebut as-salat gitu, karena dibaca dalam salat. Kemudian ini hadis lainnya yang menyebutkan keutamaan surah Al-Fatihah. Ini dikisahkan oleh Ubay bin hadis Imam Bukhari dari Abu Sa'id bin Mu'alla. Beliau mengatakan gini, kuntu usolli fil masjidi. Pada suatu hari saya sholat di masjid. Fada'ani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil aku. Jadi ketika sholat, Said ini dipanggil oleh Rasulullah SAW. Falam ujibhu. Tapi aku tidak menjawabnya. Fakultu.